Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu semua. Kembali lagi kita ke materi kimia kita, yaitu part 4, ikatan kimia. Masa kita yang kedua yaitu teori hibridisasi. Hibridisasi itu adalah penyamaan tingkat energi orbital. Jadi pencampuran orbital-orbital yang berbeda dari atom yang sama akan membentuk orbital-orbital yang baru yang tingkat energinya hampir sama dan bentuknya sama. Ya. Jadi hasilnya nanti akan membentuk orbital campuran yang baru yang disebut dengan orbital hibrida. Jadi dalam hal ini yang bercampur nanti bukan antara elektron dengan elektron tetapi antar orbital dengan orbital, ya. Kemudian proses hibridisasi, ya, prosesnya berlangsung dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, elektron akan mengalami promosi atau perpindahan ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi kecuali molekul yang memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya H2O dan NH3. Jadi ini tidak bisa digambarkan dengan yang namanya hibridisasi. Yang kedua, orbital-orbital bercampur atau berhibridisasi membentuk orbital hibrida yang ekuivalen atau sama. Berbagai macam tipe hibridisasi nanti Ibu tampilkan di tabel di bawah ini. Nah, lihat, perhatikan tabelnya. Nah, Ibu kasih contoh dulu. Proses hibridisasi pembentukan BeCl2, ya. Jadi Be itu nomor atomnya 4, Cl itu nomor atomnya 17. Jadi kalau kita buat konfigurasi, karena kita membahas orbital maka kita buat konfigurasinya konfigurasi subkulit. Beda dengan teori domain tadi, karena kita hanya butuh elektron valensi, maka kita bisa gunakan konfigurasi kulit. Tapi kalau pada proses hibridisasi ini, karena membahas tentang orbital, ya, maka kita gunakanlah konfigurasinya adalah konfigurasi subkulit, ya. Kemudian si Cl 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, seperti inilah dia konfigurasi dari Be dan Cl. Nah, jadi di sini Cl yang mau berikatan orbital sama si Be. Ya, jadi kita lihat dulu orbital dari si Be dulu, Jadi untuk Be tadi kan 1s2, 2s2, maka orbitalnya kan ingat
Untuk orbital 1 S2 berarti elektronnya kan 2, nah isi 2. Kemudian orbital yang 2S juga 2. Ya. Sementara si Cl yang mau masuk, nah ada 2. Masing-masing Cl kan menyumbangkan 1. Dia kan 7 elektron valensinya nak ya. Jadi elektron valensi si Cl ada 7. Berarti yang dipasangkan adalah 1. Jadi Cl yang masuk ada 2. Berarti di sini harus ada 2 elektron yang diterima. Sementara orbital keduanya ini sudah penuh gitu, sudah penuh. Jadi gimana? Nah, inilah harus kita buat langkah-langkah hibridisasi tadi. Yang pertama, elektron harus mengalami promosi atau perpindahan ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Jadi setelah 1s2, setelah 2s2 karena berarti kan dia ke 2p nih. Dia mau ke orbital lebih tinggi, berarti kan orbital lebih tinggi 2p nih. Nah, orbital 2p di sini kan kosong nak ya, masih kosong. Kita kan akan mempromosikan supaya apa? Supaya ada tempat yang kosong di sini. Supaya apa? Supaya elektron dari si Cl ini bisa masuk gitu. Jadi tadi kan Ibu sudah katakan bahwa klorin ini satu elektronnya mau masuk ke si Be. Nah, ya. Sementara Cl-nya ada 2, berarti ada 2 elektron yang mau masuk. Sementara di sini satu pun nggak ada yang kosong, artinya orbitalnya sudah penuh. Ya, jadi tidak ada lagi kemungkinan Cl bisa masuk. Nah, jadi gimana caranya supaya si Cl bisa masuk elektronnya, nak? Maka promosikan 1 elektron dari si Be ini ke tingkat energi yang lebih tinggi. Tingkat energi lebih tingginya itu adalah si 2p. Jadi masukkanlah 1 elektronnya ke 2p. Jadi kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Ini 2s, ini 2p. Jadi elektronnya tadi tinggal 1 di sini nak ya, karena 1 kita promosikan kemari. Tuh ya. Inilah orbital si Be. Dah. Kemudian masuklah siapa nak? Cl tadi ada 1 elektronnya, berarti Cl tadi ada 2, bisa masuk kemari 1, bisa masuk ke sini 1, ya. Jadi setelah dipromosikan maka elektronnya menjadi seperti ini. 2s 2p. Jadi nak, elektron tadi punya si Be tadi kan tinggal 1, masuk si Cl nih, punya Cl. Ibu sengaja bedakan biar kamu tahu ini tadi Be 1 karena masuk Cl nih ya. Jadi tipe hibridisasi dari si BeCl2 adalah S1P1. Sp ini adalah bentuknya linier. Silakan cocokkan dengan tabel ya nak, bisa kamu lihat, cek di tabel. Contoh yang kedua, kita mencoba membuat tipe ya atau proses hibridisasi BCl3. Jadi tetap kita gunakan yang pertama. Buat konfigurasinya, boron itu punya 5 elektron, berarti 1s2, 2s2, 2p, 1. Kemudian Cl tadi ada 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Artinya di sini elektron valensinya ada 7 ya. Jadi sekarang kita buat dulu tipe hibridisasi untuk si boron. Boron tadi kan punya, kita ambil saja adalah tipe si boron dari 1s2. Ini 1s2 elektronnya penuh. Kemudian ini 2s2 elektronnya juga penuh. Kemudian orbital P, ingat nak ada 3. Ini 2p, hanya ada 1 elektron saja. Nih. Sementara si Cl mau masuk ada 3. Masing-masing Cl memberikan 1. Berarti ada 3 elektron yang mau masuk ke dalam si boron, orbital boron. Sementara yang kosong hanya 1 orbital, berarti dia butuh 2 orbital lagi. Nah, jadi bagaimana caranya? Maka dipromosikanlah elektron ya dari orbital S ini ke P. Ya, dipindahkan 1 atau dipromosikan 1, maka dia akan menjadi
Ini 2s, ini tadi 2p. Maka setelah dipromosikan tadi satu elektronnya ke P, maka jadi bentuk orbitalnya seperti ini. Masing-masing dia belum penuh, artinya masih bisa menerima masing-masing satu elektron. Nah, elektron yang masuk punya si Cl ada 3, berarti satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Jadi kalau ibu gambarkan Cl masuk kemari satu, ke sini satu, kemari satu, karena Cl-nya ada 3 nak. Maka kalau kita gambarkan orbitalnya menjadi 2s, 2p, masing-masing tadi 1, masuklah si Cl, Cl, Cl. Maka tipe hibridisasinya ya, maka tipe hibridisasinya adalah S1, kan satu karena satu orbital, kemudian P ada 2 orbital, berarti dia tipe hibridisasinya adalah sp2 ya. sp2 itu adalah trigonal planar. Trigonal planar. Sekarang yang ketiga nak, proses hibridisasi CH4. Jadi tetap kita buat konfigurasinya dulu. Jadi si C itu ya, atom C orbital pertamanya 1s, 2s, 2p. 1s sudah penuh, 2s sudah penuh, p-nya ada 2. Ingat nak ya, menurut teori aturan Han, bahwa isi satu-satu dulu baru pasangan-pasangannya ya nak ya. Nah, si H yang memasuk ada 4 nak, berarti masing-masing H itu kan elektron valensinya 1 nih, berarti masing-masing menyumbangkan 1, berarti ada 4 elektron yang mau masuk ke orbital C. Sementara orbital si C ini hanya punya 0,2. Elektron si H yang mau masuk ke orbital si C ini ada 4. Nah, maka caranya adalah promosikan satu elektron ya. Nih, satu elektron ke orbital P. Maka 1s yang usah kita tuliskan lagi nak, karena dia sudah penuh dan tidak diganggu gugat. Dia cukup dari elektron terluarnya saja yang kita buat. Berarti ini 2s, ini 2p. Tinggal 1. Kenapa nak? Karena 1 sudah dipromosikan ke sini. Ya. Maka masuklah H, 1 ke sini, 1 kemari, 1 kemari, 1 lagi kemari, ya. Maka orbitalnya menjadi 2s, 2p, masing-masing tadi 1 1 1. Masuklah si H, 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 H. Nah, penuh. Maka tipe hibridisasinya adalah S1, P-nya ada 1, 2, 3, sp3, yaitu tetrahedral. Yang keempat, proses hibridisasi SF6, sulfur heksafluorida. Sulfur itu punya nomor atom 16, berarti konfigurasinya adalah neon 3s2 3p4. 16 ya nak. Fluorin 9 ya, berarti 1s2 2s2 2p5. Jadi elektron valensi CF ini ada 7. Sekarang kita mau membuat dulu orbital dari CS ya. Kita ambil kulit luarnya saja. Ini berarti 3s,
ini 3P. 3S penuh 2 elektron. P hanya 4. Ingat nak aturan Han? Oke, isi satu-satu dulu baru terakhir 1. Nah, sementara F yang mau digabungkan atau disatukan dengan S ya adalah masing-masing punya 1 elektron valensi. Jadi F-nya ada 6, artinya ada 6 elektron yang mau dimasukkan ke dalam orbital si S. Sementara yang kosong hanya ada 2. Maka kita harus mempromosikan elektronnya ini ya ke tingkat energi yang lebih tinggi dari dia. Gitu ya, dari dia sekarang 3P. Berarti kemana dia nak? Ke 3D. Ya, berarti kita masukkan dia ke 3D. Jadi di sini kita tambahkan ini tadi 3S ada 2. Ini ada 3P, 4 ada 4. Kita masukkan siap 3P adalah 3D. Masuk kita ke 3D. 3D orbitalnya ada 5 orbital. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini orbital 3D. Kita promosikan nak kemari 1 ya. Berarti yang kosong sudah berapa nak? 1, 2, 3, 4. Kurang lagi. Masukkan lagi nih 1 kemari nak. Supaya dia 6 yang tidak penuh atau setengah penuh. Nah, setelah kita promosikan berarti dia akan menjadi seperti ini nak. Oke, ini 3S, 3P, 3D. Tadi dipromosikan 1 tinggal 1, dipromosikan 1 tinggal 1. Ya. Kemudian tadi sini hasil promosi dari si S1, dari si P1. Jadi kita hitung yang belum penuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bisa diisi oleh elektron dari fluor sebanyak 6. 1 kemari, 1 kemari, 1 ke sini, 1 kemari, 1 ke sini. Oke, jadi kalau kita gambarkan ini tadi orbital 3S, ini orbital 3P, ini orbital 3D, 3D 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi udah kita masuk ini penuh ya, masuk punya si fluor, dibedakan warna penanya. Maka dari sini tipe hibridisasinya adalah S-nya 1, P-nya 3 orbital, D-nya 2. Ya, ini namanya adalah oktahedral. Nah, terakhir Ibu akan memberi contoh tipe hibridisasi, tetapi ada memang orbitalnya yang tersedia yang masih belum penuh. Jadi tinggal dimasukkan elektron dari atom pasangannya. Contoh ya, proses hibridisasi H2O. Jadi di sini O sebagai atom pusat 8, 1S2, 2S2, 2P, 4. Kemudian H itu kan masing-masing ada 1 elektron, maka elektron valensi yang masuk itu ada 1. Jadi kita buatlah orbital O, enak. Kita ambil yang terluarnya saja. Ini berarti 2S. P-nya ada 3. 2S-nya sudah penuh, ya, 2 elektron. 2P-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. 4. Nah, berarti memang sudah tersedia 2 orbital yang memang belum penuh gitu. Jadi tinggal masuk si H. Hanya masuk kemari 1, ke sini 1 gitu ya. Jadi
orbitalnya menjadi 2s 2p. Ini sudah penuh punya si O, maka tinggal masuk si H sini. Nah, tipe seperti ini, Nak, tipe hibridisasinya ya, walaupun dia sp3 tapi karena dia memang memiliki 2 orbital yang masih belum penuh, maka tipenya bukan trigonal planar tapi dia bengkok tipenya atau sudut. Masuk kita yang terakhir, Nah, adalah gaya antar molekul. Kalau tadi kan kita bahas gaya-gaya antar orbital. Sekarang kita bahas adalah gaya-gaya antar molekul. Yang pertama, gaya London atau gaya dispersi, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul dalam zat yang bersifat non-polar. Contohnya adalah antara H2, N2, CH4 dan sebagainya. Yang kedua, ada namanya gaya dipol-dipol. Dipol-dipol atau gayanya menyebabkan dipol permanen. Di sini adalah gaya antar molekul dalam zat yang polar. Contohnya gaya tarik-menarik antar molekul HI dan HCl. Yang ketiga, ada namanya gaya dipol terimbas. Ini dipol yang dihasilkan adalah dipol sesaat, yaitu gaya antar molekul dalam zat polar dan non-polar. Contohnya gaya tarik-menarik antara HF dan CCl4. Yang keempat, ada namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini adalah ikatan antara atom hidrogen dengan unsur-unsur yang keelektronegatifannya tinggi, yaitu antara unsur H dengan F, H dengan O, dan antara N dan H. Yang terakhir ada namanya gaya Van der Waals, ya. Gaya Van der Waals itu adalah gaya antar molekul secara kolektif. Jadi gaya dipol sesaat, permanen, ataupun London, ya, ini semua termasuk dalam
gaya Van der Waals. Demikianlah anak-anak, materi ikatan kimia telah Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan akan kamu terima dan kamu pahami, dan semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.